pada Ibu Koni, kira-kira apa saja yang dilihat di Pondok Pesantren Al Zaitun, lalu apakah benar seluruh pemberitaan atau hal-hal yang berkaitan soal Pondok Pesantren Al Zaitun yang selama ini memang beredar dan menjadi perhatian masyarakat umum? Kita sapa terlebih dahulu di sebelah sana, Tribuners, ada Ibu Koni. Halo, halo, selamat siang. Selamat siang. Ibu Koni sehat ya? Harus dong, selalu sehat. Baik, Ibu Koni terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang kita hari ini. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, saya mau langsung to the point nih, Bu Koni. Ya, harus to the point. Datang atau diundang ini Bu ke Ponpes Al Zaitun? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Ini seperti apa ceritanya Bu Koni? Diundang terus datang. Jadi aku harus cerita dari awal ya. Awalnya kan ramai di media massa, aku tuh membaca Ponpes Al Zaitun membuat kapal sebesar Nabi Nuh dan akan diberi nama Koni Rahakundini Bakri. Saya kaget karena saya pernah dengar Al Zaitun kan dari dulu ramai aja ya. Al Zaitun itu dari tahun 20 tahun lalu kali on off beritanya. Tapi saya nggak pernah kesana karena menurut saya itu bukan bidang saya kan, tentang akidah, tentang apa itu jauh lah dari ini pengetahuan aku. Kalaupun dibilang dari apa ada NII KW 9 KW apa, menurut aku itu juga negara ada kok, ada BIN, ada apa, harusnya sudah beres. Jadi saya tuh dari dulu nggak pernah pay attention to Al Zaitun, to be honest lah. Nah, apalagi kenal Pak Panji Gumilang sama sekali nggak mungkin ya, ke pesantren juga nggak terlalu tahu gitu ya. Nah, tetapi begitu saya di berita itu muncul akan di berita, maka saya kaget, terus saya baca, wih hebat bener ya, ini kapal sebesar Nabi ini mau dibuat gitu, dan dia sudah menyelesaikan 2 kapal. Saya terus cari Quran, saya baca-baca, ya apa sih kapal Nabi Nuh? Di Quran saya nggak ketemu, tapi di Bible saya ketemu. Kalau di Bible yang saya baca ini juga ada pengertian beda-beda, tapi yang saya baca tuh kira-kira panjangnya 365 meter. Jadi itu menurut saya kapal besar sekali ya, sebesar kapal induk 365 meter itu. Meskipun ketika saya ketemu Pak Panji, menurut beliau enggak ada hitungannya, hanya 150-an meter ya. Tapi whatever the story, ini kapal besar lah gitu ya. Itu pertama. Kedua, saya kan baru saja launching bersama Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Panglima dan Kasal KRI Bung Karno di awal Juni kemarin. Saya ingat betul begitu saya upload foto-foto saya di launching itu, pada marah mas, saya bilang, masa nama Presiden RI ditaruh di kapal kecil gitu, 72 meter gitu, sekelas KRI yang terkecil lah gitu kira-kira kan. Itu kan kelasnya Corvette. Saya jawab gitu, karena saya kan kebetulan hadir dan lama duduk bersama Panglima dan Kasal waktu itu untuk tahu apa sih tentang kapal ini. Jadi kapal ini adalah kapal tercepat yang diterima Angkatan Laut. Kita ini kan punya industri pertahanan, punya industri galangan kapal, tetapi seringkali pesanan-pesanan kapal Angkatan Laut itu datang terlambat dengan beragam alasan, termasuk dari PT PAL ya. Nah, jadi buat saya ketika saya sambungkan ke pemikiran itu, wih, canggih banget ya, ini kapal yang buat pesantren, ya kan? Mau bikin kapal segede lebih dari PT PAL gitu, ya dong? Atau galangan yang lain yang saya pernah datangi di Indonesia, baik di Batam, baik di Lampung, kan saya juga pernah datang beberapa galangan kapal. Jadi saya tuh curious aja, itu kan itu pemikiran akademik selalu begitu, selalu curious, selalu canggih banget nih. Nah, karena saya nggak punya akses ke Pak Panji Gumilang, saya nggak tahu juga akses ke Al Zaitun, saya bikin surat terbuka di WhatsApp group. Jadi saya bilang, yang pertama saya Panji terima kasih sudah berniat begitu, cuman saya sih kalau nama saya janganlah, masih banyak tokoh-tokoh nasional leluhur kita yang bisa patut diberi nama itu. Tapi saya sampaikan saya salut kepada niatannya membuat kapal sebesar itu, karena itu sebesar kapal induk gitu loh. Dan saya sangat tertarik lah untuk bangga lah sebenarnya untuk bisa ada sebuah pesantren jika betul, saya masih bilang jika betul mampu membuat kapal sebesar itu. Karena sekali lagi kalau belum lihat kan belum percaya, saya orangnya tipenya kayak begitu. Nah, karena surat terbuka itulah saya dihubungi oleh seorang wartawan senior yang ternyata menulis buku tentang Pak Panji Gumilang. Jadi dia akhirnya kan punya akses ke sana kan. Dia bilang, Bu Koni, kalau boleh saya mau share nomornya kepada springnya Pak Panji Gumilang gitu. Oh, dengan senang hati saya bilang silakan. Nah, dari situlah kemudian suratnya dilayangkan kepada saya, kan meminta alamat. Dan ternyata memang surat permohonan dari Al Zaitun untuk memberikan nama saya itu sudah disiapkan. Cuman kadang atau ngirimnya juga kemana. Oke. Iya kan gitu. Nah, tapi selain itu juga ada surat lain, yaitu terkait permintaan untuk menghadiri acara akbarnya Al Zaitun gitu. Katanya Al Zaitun itu punya selalu tiap tahun acara besar, terbesarnya itu adalah 1 Muharram.
Ya tentu saja saya sambut baik, tapi kemudian saya sampaikan saya ingin juga lihat yang pertama bahwa saya penting ke sana itu bukan menghadiri pesta akbarnya, tetapi yang paling penting untuk saya adalah saya pengen lihat galangan kapalnya, betul nggak? Karena buat saya itu aset keren nih kalau semua pesantren, gereja dalam benak saya nih ya, kelenteng, kuil, pura di pesisir-pesisir Indonesia bisa bikin kapal itu bakal keren banget gitu. Indonesia mewujud menjadi poros maritim dunia ini menjadi lebih cepat. Itu pertama. Yang kedua juga kalau betul kita akan kena spillover perang perang Amerika Cina di kawasan, nggak mungkin lah dengan saya tadi saya cerita ya ada keterlambatan selalu kapal datang ke angkatan laut, nggak mungkin lah kalau kita selalu hanya rely kepada domestik galangan yang sudah kita kenal gitu atau inhan ya. Jadi buat saya tuh ini menarik nih, kan di dunia industri pertahanan itu bisa dua hal terjadi Mbak. Apakah barang militer menjadi barang sipil, ya kan? Kayak mobil Humvee itu tuh mobil militer, tapi kemudian jadi sipil menggunakannya. Nah, tapi bisa juga sebuah produk sipil menjadi produk militer gitu. Apalagi ini kalau kapal kan mudah saja. Kalau kapal kan tinggal dimasukkan saja sistem senjata di atasnya jika diperlukan, gitu loh. Jadi itu sangat harus tahu dulu kenapa saya datang, karena yang dibesarkan seolah-olah saya ini datang karena namanya itu nama saya. Itu nggak penting buat saya mau nama apapun juga. Yang penting buat saya itu sekarang ada kemampuan leluhur kita yang dihapus oleh VOC berpuluh-puluh tahun. Itu dihilangkan kemampuan bikin kapalnya, orang-orang ahli bikin kapal itu jadikan VOC tentara, kemudian kesultanan-kesultanan pesisir dimasukkan ke pedalaman. Kalaupun punya kapal kita hanya boleh kecil-kecil dari 50 ton ke 30 ton ke 10 ton. Pokoknya kolonialisme itu jahat banget lah. Telah membuat kemampuan leluhur kita yang terkenal di dunia, yang kerajaan maritimnya Sriwijaya, Majapahit, dan seterusnya itu termasuk kerajaan Goa dan Banten dan lain-lain, itu hilang gitu kemampuan. Nah, karena saya itu di Arsip Nasional, saya itu jadi jadi sering baca tentang kehilangan kemampuan maritim pembuatan kapal itu. Makanya menurut saya salah satu dokumen yang saya baca ternyata ada kemampuan-kemampuan dari kerajaan misalnya Goa ya, itu menyebar. Mereka yang nggak mau waktu itu ikut Belanda tuh ternyata punya kemampuan itu, mereka kabur gitu. Tapi jadi elemen kecil-kecil kan dimanapun berada. Nah, dalam pemikiran saya, oh ini nih muncul nih. Ternyata dulu yang ditulis dalam arsip itu mereka menyebar ya kan, dan sewaktu-waktu bisa muncul. Rupanya mungkin ada Al-Zaitun. Karena ini sekali kita bicara kapal tradisional Mbak, bukan kapal modern. Oke. Nah dari situlah kemarin saya kemudian menjawab baik aku akan hadir, dan saya prefer hadir itu di tanggal 18-nya. Saya tuh orangnya simple aja Mbak. Waktu saya nggak banyak, saya sibuk banget ya. Jadi saya bilang aja, pokoknya kalau kapal itu terbukti beneran, bukan dongeng gitu kan, bukan katanya. Saya nggak percaya selalu sama katanya. Maka saya baru mau datang ke Ponpes besoknya, karena kan saya akan diminta beri sambutan. Dalam hati saya nih, tapi kalau memang ada ya kita konsekuen dong, saya akan datang. Nah, makanya kemudian dikonfirmasi. Karena dikonfirmasi itu saya kemudian menghadap kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Saya bilang, Pak Ali, saya izin nih, saya mau ke Indramayu. Karena ini menarik buat saya tadi yang saya ceritakan tadi itulah semuanya ya. Lalu beliau bilang, oh iya betul Bu Koni, dan itu di bagian ini Pak, Lanal mana ya Pak ya? Saya bilang gitu kan. Itu Lanal Cirebon dan Lanal Tegal ya kalau nggak salah. Tapi saya ingat. Oh, kenapa Bu Koni? Oke, nanti gini aja, Bu Koni dampingi aja. Oh, terima kasih Kasal. Aku bilang karena buat saya itu ada pembuktian baru lagi nih. Di tengah menunggu proses itu kan saya banyak baca, banyak dengar medsos ya. Ini negara dalam negara gitu. Wah, tertutup gitu dan lain-lain. Wah, saya bilang nih, sekali nyemplung nih bisa seru nih gitu kan. Sekali mendayung 10 pulau terlampaui. Jadi saya bilang, wah, benar Kasal, izin. Jadi menurut saya itu kan di bawah kendali galangan misalnya Lanal Cirebon. Ya sudah, dan Lanal harus tahu dong, itu kan wilayah kekuasaan dia. Mewujudkan ini bahwa negara itu hadir, bahwa itu semua ketahui gitu loh. Jadi akan terhapus juga nih isu-isu yang menurut saya agak nyeleneh. Tapi saya sekali lagi tugas saya bukan mau ngapus isu loh. Saya cuma mau lihat benar atau enggak. Tapi kebetulan itu ada di bawah Lanal sana. Jadi saya bilang oke, jadi bagus juga tuh kalau bisa dan Lanal tahu sendiri. Selain itu juga saya itu kan nggak terlalu tahu teknis kapal gitu. Jadi saya pikir kalau ada Lanal kan dia ngerti kan, ya kan lebih bisa tahu ini apa bagaimana ini. Dari situlah kemudian saya berangkat tanggal 18 itu pagi. Kemudian bertemu dengan Lanal di satu tempat untuk kemudian bersama-sama ke Al-Zaitun gitu. Nah,
Ketika bertemu itu anak udah bilang pokoknya udah rame nih katanya. Kapolres sudah tahu dan dia udah tahu ibu mau datang. Mungkin surat Al-Zaitun memberitahu saya nggak tahu, tapi dan anak bilang beliau sudah tahu dan beliau pakai seragam. Makanya saya tanya kenapa pakai seragam. Oh karena yang hadir di sana itu nanti semua pakai seragam bu katanya. Karena semua udah oh ya udah saya bilang gitu kan. Begitu sampai di Galangan memang betul di depan gerbang utama itu sudah menunggu banyak mobil gitu ya. Dan namanya apa? Saya kan karena kita konvoy begitu ada lihat kita masuk langsung polisi dan angkatan darat setempat tuh menghampiri. Saya turun lah untuk salaman dan disitulah saya mau koreksi nih sekalian ya. Karena saya pikir itu Kapolres, saya nggak lihat tanda-tandanya ya. Karena kan begitu saya salaman, tahu-tahu dipanggil, oh belum di sini turunnya, masuk lagi ke dalam gitu. Jadi saya cuma salaman. Jadi ternyata itu bukan Kapolres tapi Kapolsek Ladang Haur ya. Jadi ini saya koreksi sekalian nih dalam kesempatan ini. Bukan Kapolres yang hadir, rupanya Kapolres sedang memantau justru di lain tempat. Nah, intinya kemudian yang saya mau datang itu adalah pertama saya perlu validasi. Apakah ini betul-betul mampu melakukannya? Kemudian dia tuh dalam stage mana sih dalam marine industry? Kan dia tuh udah sampaikan bahwa beliau ingin mewujudkan ekonomi biru gitu, kehidupan dari laut dan lain-lain. Nah itulah dalam konteks itulah kemudian saya hadir ke sana dan lihat ke sana langsung. Jadi dalam Islam itu disebutnya tabayun, Mbak. Jadi klarifikasi. Ya semata baca atau lihat sekilas, tapi apa sih gitu. Jadi harus klarifikasi. Nah itu saya bukan Islam yang baik-baik banget, tapi saya tahu sekali kalau satu masalah itu kita harus tabayun gitu, Mbak ya. Nah masuklah saya ke sana dan saya sangat surprise karena kapalnya itu sudah siap 2, Mbak. Itu areanya sendiri sekitar 7 hektar ya. Ya, besar Mbak, areanya besar. Kemudian semua peralatan itu sudah siap, kren-kren sendiri dan lain-lain sendiri. Dan karena saya baca koran dan lain-lain, saya pikir kapalnya cuma 1. Ternyata enggak, kapal 2 itu udah siap dan tinggal selesai. Mungkin dalam waktu cepat sudah bisa berlabuh untuk kemudian mengambil ikannya di zona pengambilan ikan itu sudah dapat dan itu jauh ke ujung timur sana. Jadi intinya saya mau bilang begini, beliau tuh nggak sulap aja gitu atau seolah-olah cari perhatian bikin apa enggak dia punya konsep orangnya, punya konsep. Contoh ya Mbak, saya kan kaget ya, Syekh, saya bilang kok bisa saya kepikiran bikin kapal begini? Bukan nih, kita tuh orang laut, poros maritim dunia itu harus go ekonomi. Kalau kita kemudian tidak mampu melaut, nelayan kita tidak bisa ke laut lepas gitu kan, buat apa? Jadi kita tuh harus bikin gitu. Jadi beliau tuh cerita untuk rapat dari awal bikin kapal tuh selalu di situ. Jadi memandang samudra lah kira-kira gitu. Nah, itu membuat saya teringat kepada Raja Gowa ya. Raja Gowa itu ketika dulu kan dia di pedalaman, ya kan. Tapi ketika tahu VOC dan Belanda masuk, Inggris, kemudian bukan Inggris, Portugis, Spanyol, kemudian VOC masuk ke area sana itu untuk mengambil ikan. Beliau langsung berpikir, ini kan oleh laut saya, kenapa ikan itu diambil, kira-kira gitulah. Berubahlah langsung dia menjadi istana kesultanan pesisir. Nah di benak saya itu yang muncul itu, oh iya nih seru gitu. Nah makanya saya tanya semuanya, termasuk saya tanya gimana belajarnya sih Syekh gitu. Dibawalah saya ke belakang. Di belakang itu ada 2 kapal kecil Mbak, panjangnya 10 meter ya. Itu model-model utamanya. Prototipe pertama itu sekitar 5 meter, prototipe kedua sekitar 10 meter. Atau even smaller lah, pokoknya kecil. Nah, baru sekarang yang langsung 50 meter dan 70 meter itu, gitu. Dan yang paling menarik itu semua tuh self sustain ya Mbak ya. Jadi kita itu sangat kalau kita kaitkan, kan saya tanya ini kan Bapak ini Pak jadi selalu bicara mazhab Bung Karno. Apa sih yang paling penting dari mazhab Bung Karno? Beliau bilang keberdikarian. Bung Karno sering ceritakan efek perang Rusia Ukraina tuh, berdikarinya Rusia itu penting banget. Itu dia bilang mazhab Bung Karno itu keberdikarian. Makanya Al-Zaitun itu menjadi pesantren yang sangat berdikari gitu. Contohnya, bukan lihat sendiri nih. Ini kami nggak nyewa kan biasa orang pakai forklift nyewa ya Mbak ya. Enggak, ini punya beliau sendiri, punya Al-Zaitun sendiri. Kemudian ada alat-alat berat lainnya lah, pokoknya yang katanya sewanya itu bisa ratusan juta, ya. Itu semua punya sendiri. Sampai beliau cerita buku ini kalau nggak percaya, paku pun kami bikin sendiri. Ya. Jadi sebenarnya keren banget ini, maksudnya konsepnya keren gitu. Kan gini, orang boleh punya konsep, punya visi, tapi terus hilang gitu. Kalau ini kan kayaknya dilakoni gitu. Diceritakan, makanya detil lah. Saya punya laporan khusus kepada Kasal tentang detil apa galangannya semua, tapi itu nggak perlu kita terlalu teknis ya. Tapi intinya ini adalah sebuah bukan UMKM, Mbak. Itulah intinya itu dulu. Ini bukan yang lagi dibangunin, bukan kelas-kelas UMKM. Ini kelas dari sebuah early stage of marine industry yang akan mungkin bigger than the early stage ya.
Karena tadi kapal yang sudah siap mau dibuat itu kelinasnya sudah siap itu 150 meter, Mbak. Itu gede, 2 kali kapal KRI Bung Karno, 2 kali lebih. Nah, jadi 2 kali korvet besarnya. Nah, dari situlah saya kemudian bilang, izin saya boleh naik. Oh boleh Bu Kony naik. Saya naik ke atas bersama dengan Lana. Beliau juga akan menyusul ke atas dengan usia sepuh begitu masih naik. Kita lihat storage ikannya, kita lihat mesin kapalnya, kita lihat ruang kemudinya, and so on and so forth. Radarnya semua, udah semua lah. Namanya juga saya sama ahlinya dari Angkatan Laut. dan Nana itu lulusan Sesko Amerika, Mbak. Jadi itu smart banget orangnya. Jadi saya cuma bilang, waduh ini keren banget nih. Ini gue jadi inget nih, aku bilang sama Nana. Waktu perang apa nih Laut Cina Timur ya, aku bilang kalau kapal-kapal kita kayak gini sih rasa-rasanya kayak Laut Cina Timur mereka kan deploy nelayan, nggak deploy Coast Guard dan Angkatan Laut ya. Jadi ini menarik. Jadi istilahnya komandan ini kira-kira mungkin nggak kalau dari kapal nelayan begini menjadi dipersenjatai? Oh sangat mungkin Bu Kony, ini kan solid, kayu solid ya. Wah bisa banget nih Bu Kony gitu kan, wah keren banget ya. Jadi kan kita ada obrolan itu. Nah turun ke bawah, beliau menyediakan pisang, menyediakan aqua gitu untuk duduk di situ. Saya kaget lagi, loh, aquanya sudah ponpes azaitun, pisangnya ada cap azaitun. Baru saya pas ngomong gitu, wah kami semua Bu, katanya di pesantren ini makan 3 kali sehari, 3 kali snack. Snacknya itu pun roti-rotinya buatan azaitun yang bener, saya bilang gitu. Bener, datanglah 1 box roti gitu ya. Roti apa sih ini gitu kan dari pesantren ya. Ini biasa lah orang Jakarta kan suka underestimate. Maksud saya. Tapi begitu saya coba, Mbak, rasanya asli loh roti yang selama ini kita makan di mall gitu. Jadi it's very serious. Jadi buat saya kan wah ini orang ini serius banget gitu. Nah, itu membuat saya meyakini bahwa oke, saya harus datang ke sana karena saya sudah menyaksikan kapal ini. Ada sih di benak saya gitu kan ya. Ini pasti nih kalau nanti aku muncul nih rame nih. Kenapa aku ngomong begini? Karena aku kaget Mbak. Ketika aku datang tuh sudah banyak sekali wartawannya setempat dan juga wartawannya Al-Zaitun mungkin ya. Karena mereka punya sistem komunikasi yang sudah sangat solid gitu. Disitulah saya bilang sama Dan Lana, ini Gina berita kita naik gitu ke sini, Anda pakai seragam gitu. Oh, bahaya banget nih kalau sampai orang jadi salah baca situasinya. Aku bilang kan namanya di kita ini kan banyak suudzonnya, mohon maaf ya Pak ya. Soal Al-Zaitun itu menurut saya lebih banyak suudzonnya. Padahal ginilah, memang nggak ada yang sempurna di dunia ini tentang apapun. Jangankan Al-Zaitun, lembaga-lembaga negara kita juga banyak yang sempurna. Tapi jangan dong sampai semuanya jadi dipermasalahkan seolah-olah jadi semuanya salah. Nah itu yang saya mau coba terangkan gitu dalam benak saya nih. Stigma-stigma itu kita harus berani katakan kalau hitam adalah hitam, kalau putih adalah putih. Jangan main di abu-abu terus gitu. Itu udah 20 tahunan kali Mbak dibahas, 22 tahun lebih ya. Ya kan? Nggak clear-clear gitu. Jadi buat saya yang paling saya clearkan adalah itu, si galangan dulu clear gitu. Nah, begitu dari sana terus saya bilang, bukannya nggak percaya, kami itu sampai sayur pun dari sendiri. Oh iya, punya kebun sayur, punya tambak gitu. Dan lagi Mbak, karena saya udah pikirin lah, udah jauh-jauh panas-panas Kak Zaitunnya. Udah deh, saya mau lihat dong perkebunan sayurnya. Jauh dari situ 1,5 jam ya, kami ke sana itu Mbak, itu serius banget, gede banget. Udah deh. Jadi lagi dibangun jalan beton ke dalam gitu kan, is very profesional. Jadi kalau saya bilang perkebunan ini profesional lah, bukan kebun-kebunan gitu. Ya, industri kan saya sekalian bilang mau dibikin industri nih gitu. Nah, jadi kembali tadi ini apakah saya kepikiran juga ini katanya beginilah KW9-nya ini gini-gini, tapi dalam hati saya kan udahlah kalau itu kan ada lembaga negara, kita nggak boleh underestimate dong, ada BIN ya kan, kalau perlu juga diteliti sama yang lain apa sih elemen-elemen intelijen kita gitu. Nah ya udah akhirnya saya pikir saya lebih baik terus. Jadi begitu saya datanya, bukannya besok hadir saya bilang komit dong saya hadir gitu ceritanya, makanya acaranya saya hadir gitu. Oke, ini artinya Ibu Kony kalau secara awam begitu kan orang-orang menganggapnya Al-Zaitun ini sangat tertutup begitu. Yang medianya mereka yang memang membagikan apa-apa saja yang ada di dalam Al-Zaitun. Ibu Kony sebagai orang luar ini baru pertama kali juga ke Indramayu, Bu? Baru pertama, panas. Kebetulan panas itu mohon maaf ya, jangan tersinggung nih orang Indramayu. Tapi menurut saya itu area yang tidak terlalu maju secara ekonomi. Ya kan? Dan saya kan berangkat juga dengan driver dari angkatan ya. Jadi beliau kan tahu lah, namanya angkatan kan selalu tahu seluruh tempat di Indonesia. Beliau terangkan, Bu, ini tuh tempatnya begini. Banyaklah cerita-cerita yang saya dengar langsung dari driver bahwa karena kan dia sering traveling ke seluruh Indonesia ya.
Oh gitu, jadi banyak hal saya belajar lah, dari driver juga saya belajar gitu, dan buat saya wah, berarti kalau daerah setidak majunya ekonomi ini, dengan adanya perkebunan seluas hektaran itu, adanya galangan 7 hektar itu, adanya tambak, saya lupa tambaknya ukuran berapa tapi gede banget juga, katanya itu ekonomi half biru katanya, disebutnya oleh saya ekonomi half biru. Saya pikir saya ini orangnya apa ya, kreatif ya. Kalau saya kan orang desain tadinya Mbak ya, jadi kalau saya lihat orang tuh visinya banyak gitu. Saya ini harus terangkan ini karena ada asumsi kayaknya katanya saya sedang pencitraan. Mbak, beda Mbak, pencitraan itu nggak bisa dalam overnight. Kalau harus bangun nggak mungkin segede bikin pencitraan dari 2 tahun lalu, mau apa emang, beliau tahu 2 tahun ini bakal rame kan. Jadi sekali lagi ya, kita tuh nempatkan semua pada adanya nih. Kalau saya orangnya selalu melihat sesuatu tuh half full of glass, nggak half empty, jadi nggak negatif thinking gitu loh. Karena kalau memang ada negatifnya, negara ini ada kok, semua aparatnya bisa bekerja gitu. Saya harus ngomong gini Mbak ya, karena buat saya itu saya tuh nggak terlalu suka negara dalam keadaan mau pemilu apa terus riuh gitu, nggak karuan. Contoh misalnya saya dipertanyakan sama salah satu wartawan, Bu Koni kok kesana terus, tahu nggak atau netizen yang masuk ke IG saya, tahu nggak itu uangnya dari mana? Loh, kalau uang, saya bukan orang keuangan, saya nggak punya latar belakang tentang financing, ya kan? Tapi saya tahu negara ini punya OJK, punya PPATK, punya Menteri Keuangan, punya Bank Indonesia, yang semua transaksi uang itu kan pasti kelihatan. Apalagi kalau diisukan itu ratusan triliun atau triliun atau nggak tahu berapa lah, ya kan? Makanya saya juga surprise misalnya dianggap punya 265 rekening. Ya, saya baca kan. Kalau saya itu common sense aja Mbak, gini ya, saya punya mobil satu, jadi mobil kedua aja, itu langsung Polda tuh mengenakan saya progresif pajak, betul nggak? Ya kan? Betul. Jadi progresif 1, progresif 2, kalau kita punya mobil 10, progresif 10 katanya. Saya nggak pernah punya mobil 10 Mbak. Nah, tapi langsung kebaca, begitu nama kita masuk, terbaca oleh Samsat. Ini mobil kedua, ini mobil ketiga, gitu loh. Nah, common sense saya, Samsat, Polri, Polda, itu aja punya sistem begitu. Masa perbankan kita nggak bisa tahu satu orang buka 100 atau 200 rekening, 300 rekening? Jadi yang mau disalahin yang buka rekening atau sistemnya? Kan kalau saya kan begitu mikirnya Mbak, karena sekali lagi saya latar belakang saya itu akademik, jadi apapun saya pikirin gitu. Dan kalau saya nggak paham, saya nggak paham, makanya saya sekali lagi kalau ditanya uang dari mana saya nggak tahu, dan saya nggak punya keahlian buat tracing itu, gitu ceritanya. Oke. Ibu Koni, kontroversi dari Al Zaitun nanti kita akan bahas lebih lanjutnya, tapi saya masih penasaran soal apa yang sebenarnya ada di dalam Al Zaitun begitu ya Bu ya. Tadi Ibu sampaikan ada galangan kapal, kemudian berdikarilah semua hal sepertinya ada di dalam Al Zaitun itu. Aku ceritakan dulu, antara posisi galangan kapal dengan Al Zaitun kompleks itu jauh Mbak, jauh banget, jauh. Makanya gini ya, kalau kita baca websitenya aja Al Zaitun itu kan klaim punya 1.200 hektar ya kalau nggak salah. Betul sekali. Nah, berarti itu mungkin spreading Mbak, saya nggak tahu, karena saya juga nggak sempat tanya sedetail itu. Saya gini ya, saya datang ke sana itu untuk passion saya terkait kapal, terkait galangan, terkait kemampuan maritim leluhur kita yang dihidupkan kembali, ya kan? Yang ke galangan ya, urusan galangan dulu ya. Jadi saya bukan investigasi, beda ya. Ini nih, jadi kayak jangan saya disuruh jawab semuanya, how do I know gitu, orang saya nggak lagi investigasi. Saya itu cuma mau tabayun tadi aja gitu loh, bukan investigasi. Karena terlalu riuh di mana-mana. Nah, jadi itu dulu Mbak ya. Jadi sekali lagi shipyard sudah clear. Integrated Agriculture Al Zaitun saya sudah lihat. Jadi memang semua integrasi gitu kan. Jadi di benak saya tinggal 2 PR saya. Kalau besok saya hadir nih kan, kemudian saya sebenarnya saya tuh diundang tidur di sana di dalam Al Zaitun. Dan kamar saya itu kamar terbaik suite room yang dimiliki, karena itu yang dipakai oleh para presiden kalau ke sana, termasuk Pak Harto. Ya, catat nih baik-baik. Tapi saya tahu banget nih kalau saya sampai tidur di sana, waduh kontroversial lebih gila lagi. Bu Koni udah masuk Al Zaitun kali, kan begitu. Kita ini kan masyarakat cepat sekali bikin mark gitu kan. Jadi saya dari awal sudah bilang sama Danlana, tolong carikan saya hotel yang proper gitu kan. Sekali lagi Mbak, nggak gampang, nggak mudah dapat hotel yang proper, in a way proper gitu kan. Jadi memang dicarikan dana khusus dengan intens tempat, akhirnya saya dapatlah hotelnya. Jadi saya kan nggak sendiri Mbak. Sekali lagi saya itu kan akademisi, jadi saya itu nggak mau melihat sendiri menyimpulkan sendiri. Jadi saya itu bawa satu dosen dari Universitas Pertahanan, dan itu dari prodi Industri Pertahanan, pasti dong. Kemudian saya bawa dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Ya kan, karena saya pikir ini dia bagaimanapun kan kalau kemasyarakatan tuh hubungannya dengan polisi lah.
Dan dari karena dia tuh kalau nggak salah ngajar terorisme, ngajar radikalisme, pas dong untuk baca gitu situasi di Al Zaitun kalau betul rumus-rumus itu Mbak. Itu dulu intinya. Jadi saya tuh nggak sendiri. Jadi saya datang dengan tim dari Jakarta 4 orang gitu. Nah begitulah akhirnya kemudian saya menolak tinggal di dalam Al Zaitun, saya tuh tinggal di hotel sendiri, dan baru besoknya saya datang gitu Mbak. Oke. Bu Koni, boleh dari yang saya baca juga Ibu sempat mengatakan Ibu di sana juga sempat mengecek yang sempat disebut istilahnya adalah ada bunker di dalam Ponpes Al Zaitun. Bagaimana itu Bu penjelasannya? Nah ini makanya sekarang udah masuk ke hari kedua ya. Jadi kan tadi udah selesai galangan, saya sudah bisa buktikan, oh ini nih ternyata dia bisa yang dimaksudkan dulu dalam arsip-arsip yang saya baca. Ketika orang-orang kita dihajar oleh VOC itu yang jago-jago yang nggak mau jadi tentara itu juga VOC, mereka kan kabur menyebar di Indonesia. Dan oh ini udah ada bibitnya. Karena saya tanya sama Syekh, ini yang bikin siapa? Keahlian bikin kapal ini Al Zaitun. Lulusan S1, S2, S3 Al Zaitun. Gitu. Jadi jadi semua bayangin Mbak, Al Zaitun, semuanya Al Zaitun. Jadi saya sampai bilang begini, Syekh, kalau gitu saya ini bikin kibbutz ya. Kalau di Israel ini kita kenal sistem kibbutz Mbak. Jadi apa ya, tempat-tempat yang mandiri untuk waktu itu kan menghadapi ancaman Israel dengan negara lainnya, mereka tuh bikin sistem kibbutz. Jadi semua tempat tuh berdekari gitu. Saya bilang berarti kibbutz loh, bukannya nggak tahu masad itu katanya, itu artinya kibbutz. Ternyata ahli bahasa Ibrani Mbak, aku kan bahasa Ibraniku itu aja apa sih, bego banget lah, susah bahasa Ibrani itu. Saya cita-citanya pengen bisa bahasa Ibrani, selama itu nggak pernah bisa, susah bahasanya. Jadi saya pas dan dia banyak ngomong dengan bahasa Ibrani. Ya apa ya, he's a smart guy gitu, bukan tokoh pesantren yang biasa-biasa aja itu. Nah, jadi hari kedua saya bilang kan, sampai ini kan udah urusannya kalau Al Zaitun tadi di galangan yang jauh, mau ke Al Zaitun, kompleks Al Zaitun. Maka itu udah nggak urusannya Ranal, clear ya? Itu urusan Dandim dong. Betul. Nah, saya tanya tuh, saya nanya ke seprinya beliau, besok ada siapa aja yang diundang? Oh, Bupati diundang, Dandim diundang, semua for Kamfida apa sih istilahnya itu? Pokoknya yang pejabat daerah. Nah, pokoknya itulah, segederetan itu semua diundang katanya. Oh ya udah, saya makin seneng dong. Siapa lagi ya, semua Bu, tokoh-tokoh agama gini-gini, karena kan memang Al Zaitun itu pesantren yang sangat terbuka, jadi lintas agama, lintas semuanya. Oh ya udah. Besok pagi saya berangkat dan itu di tengah jalan kita dikawal Mbak dari Al Zaitun, karena saya ini mau kemana ya? Untung saya nggak pakai mobil saya yang besar banget loh. Kalau nggak mungkin masuk gitu loh, karena jalannya kecil, heboh banget, dan kita menuju kayak hutan gitu loh Mbak. Saya duduk di depan, yang 3 orang duduk di belakang. Jadi saya video terus lah ya hal-hal yang penting. Saya juga punya file kan. Kalau orang arsip kan dia pasti bikin file Mbak. Betul. Nah, jadi artinya akhirnya saya masuk gitu. Oh makin lama makin padat. Nah masuklah ke hutan. Pas saya lihat, itu kan dari waktu masih terbuka itu Mbak kelihatan gede banget masjid, yang gila banget ini. Kapan bikinnya di tengah antah berantah begini gitu. Nah, makin mendekat itu makin kayak hutan gitu Mbak. Dalam arti kan saya ini alumni UI Mbak. Gila banget. Gue pikir UI itu udah kampus paling hijau. Ini ada yang lebih hijau dari UI gitu. Karena betul-betul in the middle of the jungle gitu loh Mbak. Ya, bukan hutan lebat, hutan tapi hutan gitu. Nah, begitu masuk pun gitu. Walaupun kami sudah dikawal, itu gerbang ditutup. Baru kemudian dibuka, jadi ada protap lah. Nah di depan itu saya udah bilang sama seprinya beliau kan, pas di depan, saya nggak mau masuk dari pintu biasa Mbak, Pak, saya mau masuk dari bawah aja, karena saya dengar di bawahnya Al Zaitun itu ada bunker, ada itu, saya mau ke bawah. Oh baik Bu Koni gitu. Di dalam benak saya nih, kalau ada bom dia nggak mungkin baik Bu Koni dong, atau nggak baik Bu Koni tunggu dulu di sini gitu berapa lama? Enggak, baik Bu Koni langsung jalan mobilnya gitu. Udah, makanya saya film semua Mbak, sampai turun ke bawah Al Zaitun yang gede banget itu, saya turun, istrinya di bawah mobil yang parkir, ternyata parkir. Yang kedua memang ada tumpukan benda-benda gitu, apa ya? Ternyata kayu, semuanya kayu gelondongan, kayu yang sudah siap buat dibangun, yang sudah dipotong-potong, kayu Mbak, dan banyak sekali kayu yang sudah berdebu tebal, kayu yang berlaba-laba. To cut the story short, nggak ada bom gitu. Dan kalaupun tadinya ada bom, nggak mungkin dalam 1 hari laba-laba tiba di situ, debu tiba di situ sebanyak itu gitu yang mau saya terangin itu. Oke. Jadi nggak ada, jadi bunker itu nggak gitu. Itu harus saya validasi ya, tidak ada. Oke. Nah, saya baru masuk ke atas.
Begitu masuk ke atas saya udah datang terlambat kan. Tadi saya bilang jalannya kan jelek sekali Mbak. Jadi ada kita ke tempat berapa kali, 2 kali atau 3 kali ketemu jalan di daerah itu yang ditutup, jadi kita mesti muter. Pokoknya it's not easy to reach that place. Gitu aja lah yang mau saya bilang. Ya udah ketika sampai di sana saya terlambat. Jadi saya kebetulan pas mau datang masuk dengan Umi. Jadi Umi sedang mau berjalan ya saya jadi jalannya di belakang Umi karena sudah telat kan. Lah dari video-video itu saya datang dengan grup kan, nggak sendirian. Ya sudah, kemudian setelah dimulai, dalam hati saya, ini pertama kali saya lihat, oh ternyata itu seperti ini ya, gede banget. Itu Mbak, itu tuh setiap lantai itu tinggi ya, tinggi banget, apa sih ceilingnya. Jadi begitu saya tanya sama saya, ini berapa tingkat? Saya 7. Saya ke atas itu Mbak, itu orang jadi kecil. Karena memang tinggi banget gitu. Boleh aja masjid 7 tingkat, tapi kalau dia ceilingnya pendek kan jadi pendek ya. Ini enggak, ceilingnya tuh tinggi-tinggi, Mbak, makanya dingin dalam masjid itu. Karena udara kan muternya bagus ya. Gitu. Jadi 7 tingkat, 6 ke atas, 1 ke bawah tadi. Oke, tadi sudah dilihat sendiri Bangker sama Ibu Koni, artinya aman itu tidak seperti videonya saya bisa share videonya khususnya. Betul, tidak seperti apa yang beredar begitu ya Bu ya, dan bisa dipastikan kalaupun ada sesuatu yang disembunyikan tidak mungkin ketika Ibu Koni minta aku ke bawah, tidak mungkin serta-merta langsung diizinkan kalau memang ada sesuatu yang cerita sedikit ya. Silakan. Kita itu negara Islam terbesar bukan? Katanya. Maunya saya menjadi juga negara tabayun terbesar. Iya. Bukan negara suudzon terbesar gitu loh. Mohon maaf nih, saya bukan mengajari ya, tapi buat saya itu kok, maksud saya gini ya, kalau saya gubernur aja, saya kan punya aparat Mbak. Betul nggak? Betul sekali. Aparat tempat cek gitu. Jadi daripada masyarakat tuh riuh rendah kan pegel. Aku aja dengarnya pegel, bagaimana yang jadi punya penguasa daerah ya? Saya kan pegel juga ya. Maksud saya buktiin aja gitu. Makanya saya mendukung sekali kemarin malam tuh ada wawancara. Dan saya dengar kalimat Kapolri sangat jelas, ini bukan masalah berlama-lama, bukan masalah apa, tapi masalah pembuktian itu susah, gitu kan? Yeah. Dan saya bilang akan terus dibuktikan. Saya berterima kasih sama Pak Kapolri, Pak Sigit ini. Berarti beliau itu Kapolri paling hebat. Beneran. Bayangkan masalah 20 tahunan nggak beres-beres, sama Pak Sigit akan jadi beres. Kenapa buat saya ini penting? Jadi kita boleh saja mengindikasikan satu tempat itu ada masalah, atau satu orang ada masalah, tapi jangan dipersekusi dong. Itu kalau saya tuh begitu, karena kita negara hukum. Betul? Ya, semuanya ada pembuktian kan? Betul sekali. Nah itu makanya kalau buat saya sekali lagi saya datang hanya untuk urusan saya yang tadi passion kegalangan, kemudian sekarang bukti kedua dia bukan negara dalam negara, buktinya sekarang saya bisa masuk ke Al Zaitun, ya kan? Buktinya saya bisa anytime I want gitu, nggak janjian dulu, enggak, gue mau ke bunker, mau lewat dari bunker, gitu dan langsung iya juga, nggak tunggu buku nih 3 jam saya beres-beres dulu, nggak begitu juga gitu kan. Jadi everything is clear. Nah begitu masuk yang tadi saya kaget, saya bayangkan di kepala saya itu Mbak ya, karena Al Zaitun itu negara tertutup, beritanya negara dalam negara, berarti orang-orang ini serem-serem nih dalam hati saya kan, yang mungkin pakai cadar semua tutupan nggak kelihatan itu loh, karena kan tertutup. Kalau dia tidak tertutup berarti orangnya juga tertutup kan, begitu kalau analogi kita. Loh ini enggak Mbak, bajunya warna-warni semua, kerudungnya juga macam-macam, ada yang kayak Mbak gitu jilbab penuh, ada yang cuman diselempangkan gitu, ada yang cuman digantung gitu. Jadi enggak sekali lagi saya nggak ngerti akidah Mbak, tapi maksudnya itu kelihatan bukan yang ekstrim gitu. Saya kan pernah melihat ke kelompoknya Ahmadiyah gitu ya, atau kelompok di Bandung kan banyak tuh Mbak, Islam yang ada kelompok-kelompok gitu ya. Saya pernah ikut pengajian-pengajian seperti itu. Lain banget Mbak, ada yang harus pakai baju hitam semua gitu, ada yang mesti pakai ini enggak gitu. Nah kemudian laki-laki kan itu di kanan semua wanita, kursi-kursi di masjid itu penuh dengan yang sebelah kiri ada jalan merah, karpet merah tengah, ada paskibra. Tadi kan saya nggak datang, saya datang terlambat jadi nggak lihat paskibra itu seperti apa. Tapi ada paskibra di pinggir-pinggirnya, baru kemudian sebelah kiri laki-laki semua. Nah laki-laki tuh malah saya kaget, kan saya marahin tuh dosen dari Unhan, lu mesti pakai kopiah, ini kita masuk pesantren gitu kan. Nggak semuanya berkopiah Mbak, tapi yang pasti mereka semua berdasi berjas. Jadi di sana tuh sistemnya nggak pakai baju koko, apalagi gamis. Enggak, ini bukan tipe-tipe pesantren begitu kayaknya. Jadi semua berjas, modern lah. Ini bahasa yang modern ya. Modern. Karena kalau buat saya kan saya sudah saya muridnya Habib Lutfi. Jadi saya tahu pesantren itu seperti apa di NU di mana gitu kan. NU pun juga macam-macam kan. Jadi apalagi ada Mbak Yeni, kita lihat, nah Mbak Yeni kan gaya-gaya jilbabnya begitu. Nah kira-kira seperti jadi enggak yang seperti aliran-aliran yang keras ya. Ortodoks atau ortodoks enggak kayak gitu. Jadi apalagi kemudian kan waktu datang itu kemudian sebut siapa yang hadir di sana, yang tamu-tamu VVIP-nya lah. Saya dengar wah,
pendeta-pendeta dari beberapa daerah, pendeta Buddha, Hindu, apalagi Kristen, Katolik. Kristen pun ada macam-macam, saya kan nggak hafal, ada Pentakosta, ada apa gitu disebut kok Mbak dengan jelas. Terus ada dari IAIN beberapa dekan dan apa sih rektor ya, dari Indramayu, dari Cirebon, dari macam-macam lah Mbak. Termasuk juga tokoh-tokoh adat Mbak. Ada tokoh adat dari Kenetes, dari Baduy, dari Kupang. So it's a big party memang ternyata. Dan di tas semuanya. Dan yang paling menarik, mereka tuh bikin speech. Jadi buat saya menarik, oh ini yang dari tokoh adat begini pandangannya, oh ini dari Protestan. Oh jadi buat saya sih itu kayak belajar ya. Saya kan udah bilang, saya tuh orang kan senang mengetahui sesuatu gitu. Nah, mungkin buat saya ada bedanya Mbak. Saya tuh menerima kayak gitu-gitu tuh mudah, karena kan keluarga saya ini kan setengah Kristen, Katolik, ya kan, setengah Islam, ketat, Muhammadiyah, kakek saya. Jadi saya itu biasa tumbuh dengan suasana keluarga yang agamanya berbeda tapi damai. Ipar saya Hindu, gitu. Jadi apa ya? Ya buat saya di situ nggak ngerasa sesuatu yang beda juga. Cuman yang saya surprise ini ternyata di masjid datang orang sebanyak ini dengan macam-macam background, itu menarik gitu. Itu aja Mbak. Hal baru yang kemudian itu selain tadi tujuan utamanya adalah untuk tabayun, beberapa hal yang memang beredar dan kemudian sudah Mbak, itu buat saya sampai detik ini nih, saya kayak tadi bersama-sama Bu Dewi, kita bawa Bu Dewi Soekarno nasional ke kepresidenan, karena buat saya itu file itu penting ya, arsip ya. Gini Mbak, kita tuh lagi ramai OPM ya, Mbak lihat sendiri lah pernyataan saya soal OPM keras kan, karena buat saya siapapun ingin melepaskan diri dari Indonesia itu hukumannya mati kalau saya sih. Karena separatisme itu menurut saya itu tidak bisa dimaafkan, jadi harus tuntas negara membereskan. Nah, ini lebih parah daripada separatisme Mbak. Diberi judulnya kan negara dan negara, ngeri banget. Betapa powerfulnya ini Pak Syekh Panji Gumilang. Makanya buat saya, saya perlu ketemu tokoh ini gitu. Kalau saya ada kayak gitu-gitu, saya datengin, nggak saya hindarin. Nah, makanya saya tanya, Syekh izin mana, Danim di mana duduknya? Oh, nggak hadir Bu, nggak datang gitu. Oh, Bu Bupati di mana? Nggak hadir Bu, nggak datang. Nah, di sini kan kita jadi bertanya Mbak. Kalau semua orang ribut tentang Al-Zaitun tapi diundang nggak mau datang, kan jadi bingung juga saya Mbak. Oke. Harusnya kan datang aja, lihat aja, akan dicek juga situ. Buktinya saya keluar baik-baik aja. diterima dengan baik juga dan dijelaskan tanpa ada yang tutup-tutupi sama pihak sana. Nggak tahu ya. Buat saya tuh kayak juga ada gosip katanya kalau di sana tuh harinya mereka akan melempar jumroh dengan semen. Naik mobil, betul. Ya kan? Ini di mana ngelempar ya, kalau semen dilempar 5 itu Mbak, by the way itu yang datang hari itu 15.000, harusnya 30.000. Cuma yang dihembuskan, kata dari laporan dari ini ya, dihembuskan akan ada demo besar sehingga akhirnya yang 15.000 nggak hadir gitu kan. Takut, mungkin segan, mungkin males gitu. Nah tapi yang hadir hari itu jadi 15.000, saya langsung mikir kan, ini kalau 15.000 dilempar di mana nih semen-semen? Ya ketutupan lah separuh masjid itu kali. Iya kan? Nah, makanya untungnya pada saat saya mau pulang, kan saya tuh agak terlambat ya, perkiraan saya pulang jam 12, tapi ternyata tuh 1:30 aja belum beres Mbak, baru beres maksudnya. Jadi saya langsung bilang, saya mohon maaf saya nggak bisa makan siang bersama karena saya harus kembali ke Jakarta, ada rapat kan. Jadi menjelang bubar itu kita berdiri baru kedengaran tuh pengumuman kepada yang berniat infak, sedekah ke kotak-kotak di sebelah kanan masjid. Itu ada kalimat itu, kotak Mbak. Jadi nggak mungkin dilemparin semen. Saya sih nggak ngecek kotaknya sih tapi Mbak. Cuma nggak ada tuh pengumuman lemparkan semen-semen di sebelah mana, nggak. Oke. Ibu, dari Al-Zaitun ini kan kita sedikit singgung soal galangannya tadi lagi. Ini kan Ibu kemudian punya rekapnya, punya datanya yang diteruskan selanjutnya pada pemerintah atau pihak-pihak terkait soal apa yang dimiliki sama Al-Zaitun atau seperti apa? Ya gitu, karena kan gini, karena tadi saya bilang ya, selain lapor sama Kasal, kan saya lapor sama Panglima juga, karena kebetulan hari itu setelah saya bertemu Kasal, saya bertemu Panglima. Saya juga, tapi secara sekilas aja, saya cuma bilang bahwa, kan gini Mbak, dan Lanal datang ke tempat, itu adalah dalam rangka pembinaan sebenarnya, kan itu kan area dia gitu, betul nggak? Iya, kan betul. Kepala Staf Angkatan Laut itu pembinaan. Nah, tapi kan kalau untuk penggunaan di Panglima TNI, betul? Nah, jadi makanya saya bilang ke Panglima, saya cuma sekilas saja, Panglima izin saya besok ke Indramayu. Ada apa Bu Koni? Saya mau lihat galangan gini, barusan saya udah lapor Kasal. Oh iya katanya. Udah dampingi dan Lanal, iya dampingi dan Lanal gitu. Jadi laporan tuh sudah. Nah ketika pulang,
karena saya merasa saya didampingi oleh dan Lana, maka saya kemudian juga merasa harus melaporkan, dan saya sudah langsung keesokan paginya melaporkan kepada Kasal. Ini antara lainnya jadi bayar biar nggak salah nih, ya. Betul. Jadi saya sampaikan galangan kapal itu adalah dibangun tahun 2019. Ini yang cepat aja ya. Dia jenis kapal penangkap ikan. Sudah ada dua, satu namanya LKM Gunung Surawidi, panjangnya 40 meter. Kemudian Gunung Pulau Sari itu yang kapal kedua, panjangnya 70 meter. Sedang menyiapkan kapal ketiga, panjangnya 105 meter gitu. Itu sudah ada, bobotnya 2.200 gigaton gitu kan. Kemudian ada bagaimana persiapan buat kapal berikutnya sudah siap, sarana prasarana. Ada dermaga bitching sudah siap, ada data bangunan gedung sebesar panjangnya 200-an meter, gede Mbak, gede kok. Terus tingginya berapa, rangkanya apa gitu. Kemudian data kolamnya 100-an meter, kemudian punya ekskavator, punya crane, punya forklift dan lain-lain. Makanya keterangan saya kepada Kasal cuma satu aja. Saya nggak tahu nih gonjang-ganjing Al-Zaitun itu akan berakibat seperti apa ya. Tapi dengan segala hormat nih, tolonglah galangan kapal ini harus terus dikendalikan kita gitu. Kalau bisa ya, kalau sampai ada apa-apa ya dipegang bersama Angkatan Laut, karena itu kan jelas untuk keperluan sayang bener. Kita kan gini loh Mbak ya. Buat saya sih begini, banyak sekali BUMN membiayai galangan atau proyek-proyek itu nggak jalan ya Mbak ya. Ini buat saya tuh ada pesantren pakai duit dia sendiri. Sekali lagi jangan tanya saya uang dari mana, saya nggak tahu. Itu silakan tanya sama Bu Sri Mulyani dan sistem keuangan kita. Kok bisa gitu ya, serius banget bikin ini gitu. Jadi itu kesana Mbak arahnya. Berarti Ibu Koni melihat potensi yang sebenarnya besar, terlepas dari kontroversi yang ada ya Bu, potensi besar yang sebenarnya ini bisa diteruskan oleh pihak-pihak lain terkait soal galangan kapal ini Bu. Mbak, saya ini kan duduk juga sebagai Dewan Penasihatnya Menteri KLHK untuk Adipura. Saya tuh penasihatnya Bu Menteri Siti Nurbaya untuk Adipura ya, Dewan Adipura. Nah di Adipura itu Mbak, tahu nggak? Kita tuh harus tahu setiap kota itu keunggulannya apa. Dan karena Adipura saya bisa keliling Indonesia Mbak, ke kota-kota Indonesia. Mbak tahu apa yang terjadi? Hampir semua pemerintah daerah itu yang dorong tuh UMKM. Ya. Contohnya saya sudah kenal Ibu Menteri Sosial sejak beliau masih pertama di Surabaya, karena saya di Adipura itu ya. Nah, jadi saya tahu benar UMKM yang didorong dengan demikian hebat gitu, ya kan? Tumbuh berkembang di Surabaya, maka Surabaya itu jadi maju banget. Dan itu ditiru. Surabaya itu menjadi role model. Kalau kita ngomong Adipura, Surabaya itu menjadi sistem ekonomi yang ditumbuhkan oleh Surabaya, ditiru oleh daerah-daerah lain, Pak. UMKM, jadi bikin nanti keripik setempat, apa setempat, kue setempatnya kayak gitu-gitu. Nah, ini Al-Zaitun nggak ngomong UMKM Mbak, dia itu udah menjadi early stage of industry kalau saya bilang. Kelasnya melampaui itu. Iya kan? Kelasnya melampaui itu gitu. Jadi, wah industri ikan, industri pertambakan, industri sayur mayur gitu. Nah, itu makanya saya bilang, wah ini hebat banget kalau perlu nih justru Indramayu dengan Al-Zaitunnya yang positifnya. Tadi kan saya bilang semua orang tuh ada positif negatif. Demikian juga lembaga negara, demikian juga Al-Zaitun. Mbok Laya yang bagus-bagusnya juga di-admit gitu loh. Makanya buat saya jadi confused gitu, saya itu sekarang tiba-tiba beredar karena speech saya menyatakan di sana. Saya kan penelitian S3 saya itu di Israel, Mbak. Penelitian ya. Jadi saya bukan lulusan Universitas Israel. I hope saya bisa di sana, tapi enggak, saya cuma penelitian S3 saya UI Birmingham University, dan kemudian saya riset di sana dan menjadi fellow di INSS. Nah, di sana tiba-tiba sekarang beredar video, oh pantesan bela Al-Zaitun karena dia Israel gitu gini-gini. Kenapa jadi hubungan sama Israel, Mbak? This is different thing. Kita tuh mau ngurusin apa sih sebenarnya? Ngurusin dalam negara dan negara, ngurusin KW9 NII, apa ngurusin ekonomi dan galangan dan semua kemampuan Al-Zaitun. Jadi menurut saya itu harus dipilah gitu. Ini kalau saya perhatikan ya, semua pembicaranya itu dicampur-campur gitu, ngomongin ekonomi, tapi kan dia akidahnya nggak benar, kan nggak nyambung Mbak. Ya betul. Ya buat saya itu gini loh, kita tuh bicara kan harus sesuai kotak kita lagi bicara apa gitu. Bicara konteks maritim industri, bicara tentang galangan dan tambak dan tadi industri pemotongan ikan dan lain-lain ya kan. Bicara tentang peternakan misalnya kan, oh ya by the way saya lupa ngomong, beliau punya peternakan otomatis yang ayam itu tinggal digantung-gantung mati gitu loh Mbak. Udah canggih banget, udah industri ya, sekali lagi baru UMKM. Nah, jadi kalau urusan KW9 dan kepolisian dan NII itu, menurut saya BIN kepolisian
atau intelijen itu pasti tahu lah Mbak, ini terkait national security kalau ngomongin itu kan. Ya itu, jadi dikelirkan dulu gitu. Oke, jadi memang potensinya ada, hanya saja memang di publik sudah terlanjur yang ramai adalah soal kontroversinya dari si Al Zaitun ini. Kontroversi karena menurut saya kok bukannya dipilah satu. Kalau ngomongin akidah harusnya bicarakan menurut saya ya teman terkait. Iya dong, sekarang kita ngomongin akidah nih. Kalau saya nih jadi pemerintah atau jadi TV-TV nih atau jadi termasuk tribun, ajak dong ngomong ke Kementerian Agama. Gimana soal akidah? Soal gini Mbak ya, saya itu kan sempat muter di dalam. Mbak percaya nggak? Saya tuh mau pingsan pas baca. Itu semua building itu kan kayak kampus Mbak, kayak kampus ya. Ini mungkin ada departemen apa, sekali lagi saya nggak ngerti bahasa Arabnya, nggak ngerti ya. Tapi ini apa gitu. Setiap depannya itu ada papan gede banget, bukan kecil Mbak, gede. Akreditasi A unggul, akreditasi A unggul, akreditasi A unggul. Dalam hati saya, emang ngasih akreditasi dia sendiri nempelin? Itu nggak mungkin. Ada Kementerian Pendidikan. Iya. Lalu kalau kaitan agama mungkin ada Kementerian Agama. Sekali lagi saya nggak ngerti kalau sistem pendidikan Islam Mbak ya. Jadi jangan tanya saya soal itu. Tapi sebodoh-bodohnya saya langsung pikir, lah kenapa nggak diklarifikasi aja kalau pendidikan dia clear gitu loh. Kalau dari agama begini gitu, pilah gitu. Nah kalau dianggap dia sekarang teroris atau separatis atau radikalis buat bom, ya turunkan BNPT, turunkan polisi bagian khusus anti bom dan lain-lain, atau libatkan angkatan darat setempat gitu. Ya kan? Jadi kok kayak diem semuanya, terus kalau dibiarkan kayak orang berseliweran gitu bicara. Jadi saya bingung, kalau masalah uang dari mana? Katanya negara, katanya begini. Lah ini tuh negara Mbak, nggak usah katanya. Wing, ngomong aja langsung menteri gitu. Kalau nggak menteri siapa yang mengontrol keuangan kita, OJK misalnya, ya kan? Ya udah. Tadi saya contohkan, ini saya pribadi nih, kita semua nih masyarakat. Yang sederhana aja ngurusin mobil, dari mobil 1 ke mobil 2, motor 1 ke motor 2 aja langsung ketahuan sama Polda, ini progresif gitu. Yeah. Masa punya rekening ratusan nggak ketahuan progresif? Yang salah Al Zaitunnya, saya gemilangnya, atau sistem keuangan. Ini dengan segala hormat, jangan diplesetkan saja nyalain sistem keuangan, tapi maksud saya, negara ini kan ada perangkat gitu. Kenapa sih nggak digunakan? Kenapa sih ini menjadi kontroversi begitu lama? Makanya sekali lagi salut saya kepada Pak Kapolri, Pak bereskan Pak segera Pak, jadi statusnya orang jadi jelas. Dan yang paling penting, status Al Zaitun sebagai institusi pendidikan itu jadi jelas. Saya nggak bayangkan kalau saya siswa di sana, Mbak. Ya, kalau saya siswa atau dosen di sana, apa rasanya ya? Jadi diramein terus, semuanya jadi dianggap begini, anggap begitu dengan segala stigma-stigma itu. Sementara yang punya kemampuan membuktikan yaitu lembaga kementerian, lembaga negara, itu kok nggak ada gitu. Terus lagi yang saya lihat ya, kalau ada diskusi-diskusi, loh, kok dari Al Zaitunnya nggak datang, kok nggak diundang, kok nggak disuruh bicara gitu. Kan bisa pakai Zoom, pakai apa kalau nggak bisa. Kan kita harus lihat apapun dari dua sisi. Sekali lagi ya, saya ngomong begini tuh karena saya percaya kita negara hukum dan karena sebagai pendidik, saya tuh melihat bahwa ya itu tadi, hitam adalah hitam, merah adalah merah, putih adalah putih. Oke, Ibu Koni, ini jadi sudah didatangi langsung sama Bu Koni, sudah dilihat secara langsung apapun yang ada di dalam Al Zaitun, gitu kan? Makanya tuh saya squeeze Mbak, saya bilang, saya tuh menurut saya malah saya tuh diberi kesempatan emas undangan itu, karena akhirnya saya bisa melihat, menyaksikan dan dengan bangga kapal-kapal ini dengan seluruh perangkatnya terwujud. Karena beliau punya mimpi, visi poros maritim dunia presiden kita ini, Presiden Jokowi, hanya Presiden Jokowi yang punya visi poros maritim, itu diwujudkan. Dan bukan kata-kata Mbak, kerja nyata. Itu kan saya sampaikan. Jadi saya tuh nggak nyiapin pidato apapun, sampai saya udah lihat, saya tuh bangun jam 4 pagi Mbak nyiapin speech saya di Al Zaitun. Karena saya udah melihat, jadi saya tahu saya mau ngomong apa. Makanya saya singgung soal Islam itu satu tabayun. Kedua, saya singgung soal kita tuh kalau mau menyelesaikan masalah tuh bisa kok, karena penduduk kita tuh punya handphone nomor 6 dunia kalau nggak salah, nomor 4 dunia ya. Jadi kalau kita mau tabayun dengan handphone kita juga bisa gitu loh, bukannya menyebarkan berita yang kita simpang siur nggak jelas, tapi tapi mencari tahu dan kemudian mengatakan sebuah kebenaran itu kan mudah. Saya juga jadi ingat Bani Abbasiyah kan yang merubah bagaimana Islam itu menjadi tabayun dengan mempelajari semua file-file dari Yunani kuno, ya kan? Makanya lahir aliran Neoplato di sana kan, dan kemudian semakin banyak bertanya manusia itu akan semakin menjadi utuh menjadi manusia.
Itu sengaja saya pikir apa nih yang pas untuk disampaikan di Al Zaitun, karena sekali lagi saya bukan orang yang besar di pesantren gitu Mbak. Jadi saya nggak terlalu tahu mesti ngomong apa nih gue di satu surah gitu kan. Jadi bagaimana dalam yang saya tekankan bahwa Al-Quran itu menekankan ikro Mbak, baca gitu. Dan kalau dalam konteks saya sebagai akademisi, sebagai dosen, ya baca sebanyak mungkin, baca, cari tahu gitu. Oke. Ibu Wani, sebelum kita konklusi di akhir ini, yang belum sempat saya tanyakan tadi adalah Ibu Koni sempat diinformasikan bahwa namanya akan dijadikan sebagai salah satu nama kapal di Al Zaitun. Sempat ditanyakan tidak sama Syekh Panji Gumilang, kenapa memilih nama Ibu Koni untuk dijadikan nama kapal? Saya tuh ngomong itu 2 kali ya. Pertama di Galangan, karena kan ada 30-an orang waktu itu ya. Saya bilang, Bu Koni itu istilahnya kayak nolak kan. Aku tuh kan nggak mau, karena saya bilang masih banyak lah tokoh-tokoh leluhur kita. Ada Laksamana Maharani, itu selain Mahalati ya, di Aceh itu banyak sekali Laksamana 3 atau 4 Laksamana hebat perempuan. Ada itu saya pernah sebut Maharani. Kemudian ada tokoh kayak Mayang Seludong, itu Sultana, jadi Sultan perempuan Aceh yang membuka hubungan diplomasi hebat sekali. Sekali lagi Mbak, saya itu tadinya nggak suka sejarah, tapi gara-gara saya di Arsip Nasional, sekarang semua saya baca, apapun saya baca gitu, ya kan? Atau ada Sultan Hasanuddin, ya kan? Atau Raja Goa Karayeng Tupapadisi, itu dia membuat kemajuan maritim hebat di kerajaan Goa di abad 15. Kalau nama itu banyak orang. Kalau perlu pun tokoh sekarang mungkin Presiden Megawati Soekarno Putri, presiden perempuan kita yang pertama gitu, dan sangat banggakan. Kenapa nggak beliau? Coba dia bilang, Bu Koni nggak selamanya harus begitu. Dia bilang, saya tuh melihat ibu tuh orang yang berani bicara dengan benar gitu. Mungkin banyak orang berani bicara Mbak, tapi apakah benar dengan data, dengan ini riset, kita kan nggak tahu. Nah, jadi dia bilang gitu. Terus saya tolak, tapi di depan Galangan itu, ayo setuju nggak? Setuju. Nah rupanya dia menangkap saya masih enggan lah gitu, karena buat saya bukan itu, buat saya nggak penting banget nama saya diberikan. Walaupun sekali lagi terima kasih Syekh dan semua untuk di Al Zaitun jika saya diberi kehormatan itu, tapi sekali lagi saya tuh bukan itu tujuan saya ya. Nah tapi mungkin karena saya menangkap itu, ya ampun Mbak, begitu beliau speech, kan beliau speech terakhir kemarin. Di depan 15.000 itu ditanyakan sama beliau, karena beliau bilang Pancasila itu adalah sila kemusyawaratan perwakilan dan pasal 4. Istilah keempat, maaf. Jadi dia bilang, ayo sekarang di depan ini semua saya tanya, setuju nggak? Semua jawab setuju gitu. Wah, jadi udahlah katanya. Ini confirm, ya udah. Dalam hati saya ketawa-ketawa aja. Terus sambil jalan saya bilang, ya udahlah Syekh, kapal-kapal Syekh gitu kan. Uang juga Al Zaitun, bukan uangnya dari Pak Erick Thohir. Kalau uang Pak Erick Thohir kan saya tanya Pak Erick Thohir. Boleh ya kapal Syekh. Jadi sekali lagi kalau itu saya nggak bisa intervene Mbak, itu udah keputusan beliau, kita hormati saja. Tapi jangan dibalik bahwa saya itu datang ke sananya karena saya diberi nama kapal, lalu saya kayak kegeeran sendiri pengen ngecek kapal itu. No, enggak gitu ceritanya. Saya harus luruskan itu sekali lagi, karena tabayun kita itu harus dunia akhirat ya Mbak ya. jangan terus dan saya itu coba meluruskan karena itu kita pilahkan lah, kita lagi bicara soal apa. Kalau bicara soal NII, soal KW9, ada BIN, ada semua institusi lembaga yang bisa bicara itu. Kalau soal terorisme, radikalisme, ada Polri juga dengan BNPT, ya kan? Kalau soal uangnya dari mana, ada kementerian lembaga yang terkait. Nah, kalau soal Galangan, ada apa? Saya sudah mengajak, ya kan? Bagaimana penguasa laut NKRI setempat, yaitu diwakili dan Lanal kan, mewakili TNI AL, datang ke sana juga, gitu Mbak. Dan kalau soal bom di bawah Al Zaitun, bunker, confirm, saya bisa kirimkan semua video lengkapnya Mbak, dari mulai saya masuk. Itu kan Mbak kayak masuk ke mall Mbak. Wah, ke dalam tuh ribet. Jalannya tuh susah gitu. Gede banget buildingnya. Jadi jangan dianggap seperti masjid kecil, enggak Mbak. Dan gini Mbak, kembali saya harus ingatkan ya, saya tuh ke beberapa pesantren sudah, ya kan, main dari mulai ke Banten, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah ya. Pesantren satu di luar pulau ini, paling kemana ya, di Kalimantan gitu udah pernah. Saya nggak pernah lihat pesantren sebesar Al Zaitun Mbak, yang demikian serius. Buildingnya solid Mbak, building solid kayak kampus UI. Tuh, jadi ruang makan tuh hallnya tuh 29 meter, jadi panjang kayak di film Harry Potter gitu loh Mbak, jadi ngumpul semua. Jadi it's a very respective institusi pendidikan kalau saya lihat dari itu ya, apalagi kalau kita lihat semua akreditasi A dan lain-lain. Jadi kalau ada yang dipertanyakan tentang apa yang nyeleneh, ya bisa ditanyakan kenapa bisa dapat akreditasi A. Dibalik aja lagi, cara berpikirnya kan mudah, nggak ada yang susah. Kita negara yang sudah punya sistem gitu, jadi sistemnya aja digunakan. Oke, baik. Saran saya kalau untuk menghilangkan hiruk pikuk Al Zaitun, sehingga kita bisa lebih konsentrasi kepada tugas dan bidang kita masing-masing.
Oke, oke. Ibu Koni, sekaligus ini sebelum kita closing konklusi juga yang mungkin bisa ditegaskan lagi sama Bu Koni yang datang sendiri ke sana ini sebagai pengamat militer dan pertahanan yang juga melihat galangan kapal Tabayun tadi Bu Koni sempat menyampaikan, termasuk juga boleh disampaikan Bu Koni untuk orang-orang yang kemudian sedikit ada yang mengatakan bahwa kedatangan Ibu Koni ke sana juga bisa dikatakan memberi dukungan lah begitu sama Al Zaitun. Bisa ditegaskan, Bu? Gini, dukungan saya itu selalu pada negara ya. Saya itu dosen yang dunianya pertahanan keamanan. Jadi buat saya adalah kepentingan, saya tahu bahwa negara kita sudah punya melahirkan satu galangan baru yang dari kapal tradisional itu harus kita apresiasi. Kemudian ada sebuah tempat institusi pendidikan yang namanya Pesantren Al Zaitun sedang membangun sebuah sistem ekonomi yang saya lihat dalam mata kepala sendiri, dan itu kita tadi saya sampaikan bukan kelas UMKM tapi sudah kelas industri, itu kita harus apresiasi. Kenapa? Karena Mbak, saya itu sekarang sangat baca banyak buku Bung Karno. Apalagi perang Rusia itu mengajarkan kita kenapa Rusia bisa menang. Dari hari pertama saya bilang, Rusia itu pasti menang gitu. Kenapa? Berdikari dia itu. Nah, jadi ada aspek keberdikarian yang dibangun oleh Al Zaitun secara ekonomi, secara teknologi, secara industri, sosial lah, kehidupan sosial dan budaya dalam Al Zaitun, yang menurut saya itu mewujudkan apa yang diinginkan oleh presiden kita, mewujudkan negara poros maritim, ya. Dan tadi berdikari, semuanya dibuat sendiri, nggak ada beli-beli dari luar. Coba Al Zaitun bisa bikin paku sendiri dan lain-lain sendiri, aqua sendiri, buah-buahan sendiri. Sekarang saya masih punya buahnya banyak banget dioleh-olehin. By the way, saya dioleh-olehin cuma 2 sama Syekh. Beras berkarung-karung buat kita, dan juga buah pisang banyak banget. Itu hadiah kami dari Syekh untuk hadir ke sana gitu. Jadi please, saya cuma berharap bahwa Al Zaitun segera clear, kita dukung apa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi kita apresiasi apa yang dinyatakan Pak Sigit. Buat saya pernyataan Pak Sigit itu penting ya. Jadi semua hiruk pikuk ini usai, kemudian Al Zaitun sebagai institusi pendidikan dengan akreditasi A-nya itu akan terus berjalan mendidik adik-adik kita, masa depan bangsa kita. Dosen-dosen juga bisa tenang di sana, ya kan? Dan yang tadi saya berharap, kalau disuruh singkat dalam satu kalimat pendek, beranilah kita mengatakan hitam itu hitam, merah itu merah, putih itu putih. Jangan pernah bermain di ranah abu-abu. Oke, terima kasih banyak Ibu Terima kasih atas kesempatannya. Klarifikasi sekaligus ya Bu ya, dan menjelaskan apa yang sebenarnya tidak bisa dilihat langsung sama publik begitu tentang Ponpes Al Zaitun, datang ke sana sebagai pengamat militer dan pertahanan. Itu benar sekali lagi ya. Saya juga terima kasih Mbak, boleh ya saya ucapkan terima kasih pada saya Panji dan kemudian jajaran di Al Zaitun yang sudah mengizinkan saya hadir, memfasilitasi kenakalan saya tiba-tiba iseng pengen lihat bunker itu kan di luar acara dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih juga untuk Al Zaitun dan semoga semakin sukses dalam mendidik adik-adik kita ke depan. Oke.